Demikian pula ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat. Sallallahu alaihi wasallam datang karena ingin mengangkat tentunya kebodohan di dalam diri, karena ingin belajar, ingin Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua sebagai umat Islam. Di malam hari ini sebagaimana yang telah diumumkan, alhamdulillah kembali kita memulai dan melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita tentunya masih di Kitabut Thaharah terkait dengan pembahasan Thaharah. Khusus di malam hari ini kita akan membaca bab tentang madhi dan selainnya dari perkara-perkara yang keluar dari seorang. Apakah madhi ataupun wadi nanti juga akan dibahas tentang kencing. Juga akan dibahas tentang kencing. Di bab ini penulis rahimahullahu ta'ala akan menyebutkan kepada kita beberapa hadis terkait dengan hukum seputar madhi dan selainnya. Nanti kita akan jelaskan juga apa itu madhi. Iya. Dan yang semisal dengan madhi. Ini bab belum sebutkan sebelum masalah mandi junub. Karena kita telah isyaratkan di pembahasan sebelumnya bahwa termasuk yang membatalkan wudu adalah keluarnya madhi atau wadi atau mani atau kencing. Iya, di sini nanti fokusnya bukan kita membicarakan apakah dia membatalkan wudu atau tidak. Ini sudah lewat pembahasannya. Di sini kita akan fokus membahas ini hukum madhi dan semisal ini najis atau bukan. Najis atau bukan. Terus bagaimana cara membersihkannya? Bagaimana cara membersihkannya? Kita akan mendapatkan penjelasannya tentunya melalui hadis yang penulis sebutkan. Insyaallah ta'ala kita mulai dari hadis ke-24 di malam hari ini, melanjutkan kajian-kajian sebelumnya yang kita telah dengarkan. Alhamdulillah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, babun fil madhi wa ghairihi. Bab tentang madhi dan selainnya. Apa itu madhi? Sebelum kita baca hadisnya. Madhi disebutkan oleh ulama fikih rahimahumullah, dia ma'un abyad yakhruju indal mula'abah au tadhakkuril jima' au iradatihi. Madhi itu air putih yang licin keluar biasanya ketika seorang melakukan al-mula'abah, ketika seorang bercumbu dengan istrinya atau mengingat jima, mengingat berhubungan badan dengan istrinya, au iradati, atau ketika dia ingin berjima. Ini madhi.
Ini madi. Cairan putih, dia licin, yang keluar dari seorang suami ataupun istri ketika mereka melakukan pendahuluan jima. Dia cium istrinya atau yang semisalnya, atau ketika dia mengingat jima, atau ketika dia ingin berjima. Ini madi. Yang mirip dengannya tapi beda, ada namanya wadi. Wa qad yakhruju ba'da hamli syai'in tsaqil. Tidak licin. Dia cairan
bertanya tentang hal tersebut kepada apanya? Mertuanya. Tentang masalah madi. Kepada hari ini Nabi SAW mertuanya belum malu terkait dengan hal tersebut. Kenapa belum malu? Bisa saja karena hadis ini. Jangan sampai masuk dalam menceritakan tentang suami istri. Ini Masya Allah. Ini yang pertama terkait dengan hadis ini. Tapi bukan berarti belum tidak bertanya tentang hukumnya. Belum mengutus orang lain. Ini nanti terdapat tuntunan untuk kita. Kalau kita malu bertanya, maka tidak boleh kita diam. Tidak boleh kita tidak bertanya tentang hukum yang kita ingin tahu. Kita boleh utus orang lain suruh bertanya, seperti yang biasa dilakukan. Kadang ada yang bertanya, ada pertanyaan titipan. Iya, tidak apa-apa dititip oleh temannya, tidak ada masalah. Atau kita kinayahkan. Bagaimana kalau ada si A, padahal si A itu dia? Iya, itu tidak masalah. Yang penting tidak boleh kita gara-gara malu kita tidak bertanya tentang hukumnya. Lihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, belum malu bertanya tentang hal tersebut. Tapi apakah beliau biarkan saja? Tidak. Beliau memerintahkan Al-Miqdad ibn al-Aswad untuk bertanya kepada Nabi SAW. Maka Al-Miqdad menanyakan hal tersebut kepada Nabi. Jawaban Nabi SAW terkait dengan madi, yaghsilu dzakarahu wa yatawaddo. Di kalimat singkat ini ada dua hukum. Kata Nabi, dia cuci kemaluannya. Ini terdapat hukum yang menunjukkan apa yang kita katakan di awal tadi itu, yang disepakati oleh para ulama, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Nawawi dan Imam Al-Qurtubi, bahwa madi itu najis. Kenapa? Dari mana kita bisa petik hukum dari hadis ini kalau madi itu najis? Nabi suruh cuci. Kalau disuruh untuk dicuci, berarti dia adalah apa? Najis. Itu hukum jelas. Tadi di kesepakatan. Kemudian lanjutannya, wa yatawaddo. Dan dia berwudu. Ini sudah berlalu, tapi mungkin dulu tidak banyak yang hadir. Ini kata wa yatawaddo, terdapat hukum yang pernah kita uraikan, bahwa madi itu membatalkan wudu. Itu disepakati. Saya seorang dia berwudu. Kemudian dia mencium istrinya. Mau pergi sholat, ada keluar madi, maka batal wudunya. Harus dia cuci, kemudian dia berwudu. Karena madi membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Ini sangat jelas dalam riwayat Bukhari Muslim ini. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari terdapat lafaz perintah. Kalau tadi kan bentuknya kayak pengkhobaran, bukan perintah. Dia cuci kemaluannya dan dia berwudu. Itu kan namanya pengabaran. Itu yang dia lakukan. Dalam riwayat Imam Bukhari, perintah yang menunjukkan wajibnya. Iksil dakarok. Cuci kemaluanmu. Ini perintah namanya. Cuci kemaluanmu. Watawaddo, dan berwudulah. Dan berwudulah. Jadi cuci kemudian berwudu. Kemudian berwudu, itu kewajibannya. Dalam lafaz Imam Muslim didahulukan wudunya dan diganti lafaz mencuci dengan percik. Ini nanti terkait dengan orang yang madda'an, yang selalu keluar madinya, itu diringankan. Kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim, tawaddo, kamu berwudu, wandah farjak, ya, dan indah, boleh dipercikan di tempat keluarnya. Di tempat keluarnya. Kenapa boleh dipercikan? Karena kalau sudah madda'an selalu keluar madinya, ini kasusnya. Adapun orang yang keluar madinya saat ini tidak berat baginya. Ini madda'an selalu keluar madinya.
maka kalau kena celana dalamnya boleh dia hanya percikan di mana? Celana dalamnya. Karena dia selalu cuci, itu masyakoh. Itu berat baginya. Ini namanya keringanan. Bagi orang yang selalu keluar madinya. Bagi orang yang selalu keluar madinya. Walaupun sebenarnya di dalam riwayat Muslim ini bisa kita kompromikan dengan riwayat Bukhari Muslim dan riwayat Bukhari sebelumnya. Yang diinginkan dengan waddah maksudnya cuci, bukan dipercikan. Dan itu paling aman tentunya. Itu paling aman dan lebih hati-hati. Lebih hati-hati untuk menyatukan semua riwayat. Karena sekarang ini jadinya ada 3 riwayat. Riwayat Bukhari Muslim, cuci wudu. Riwayat Bukhari, cuci wudu. Riwayat Muslim, wudu percik. Kan begitu. Jadi kita kompromikan yang diinginkan dengan an-nadah, maksudnya menyiramnya. Bukan memercikannya. Tapi apa? Menyiramnya. Ini namanya kita jamak baina riwayat. Mengkompromikan antara riwayat-riwayat yang ada. Karena semuanya sah. Karena semuanya sah. Maka yang kita katakan yang lebih hati-hatinya adalah dicuci. Adalah dicuci. Ini yang terkait dengan hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala terkait dengan madi. Terkait dengan mati. Kemudian ada kadang masalah, bagaimana kalau kita sudah cuci, kita sudah berwudu, tapi dalam sholat terasa ada yang keluar. Ini kan kadang masalah yang didapatkan. Apa yang harus dilakukan? Apakah kita keluar dari sholat, pergi berwudu, kita mencucinya dan berwudu, atau bagaimana? Ini masalah kadang kita dapatkan. Apa fikihnya yang harus kita lakukan dalam perkara ini? Maka beliau sebutkan hadis berikutnya. Kadang-kadang kan begitu. Sudah melakukan muda'abah, ya, bermain-main dengan istri, bukan main biasa. Iya, tapi main yang dipahami oleh orang yang punya suami istri. Ya, kalau yang belum punya jangan dihayalkan. Ya, kadang dia sudah cuci, tapi setelah cuci wudu terasa ada yang keluar. Bagaimana kalau kita dapat kasus seperti itu? Jawabannya di hadis yang beliau sebutkan di nomor 25. Kata beliau rahimahullah, an Abbad ibn Tamim, an Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini radhiyallahu ta'ala anhu qala syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyal ilaihi annahu yajidu syai' fis shalah faqala la yansari hatta yasma' sautan aw yajida riha. Dari Abbad ibn Tamim, dari Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, diadukan kepada Nabi kita Muhammad SAW seorang lelaki yang dihayalkan kepadanya. Dihayalkan maksudnya dia rasa atau dia was-was, kan namanya dihayalkan kepadanya, bahwasanya dia mendapatkan sesuatu dalam sholatnya, maksudnya ada yang keluar sepertinya. Ya kan? Biasa seorang yang punya was-was atau keraguan bisa didapatkan apakah jalur depan ataupun jalur belakang. Kadang dia merasa sepertinya kentut, sepertinya ada yang mengalir di kelaminnya, di kemaluannya. Apa harus dilakukan kalau ada orang seperti itu? Kata Nabi SAW, la yansharif, tidak boleh dia batalkan sholatnya, tidak perlu dia keluar. Hatta yasma' sautan, sampai dia dengar suara. Au yajida riha, atau dia mencium baunya. Maksudnya ini terkait dengan kentut, demikian pula kencing. Iya, terkait dengan kentut, tidak boleh dia keluar sampai ada suaranya. Iya, tahu kan suara? Iya, suara kentut maksudnya. Atau kalau tidak bersuara, ada baunya. Tiba-tiba, iya, tidak ada suaranya. Tapi orang di samping pura-pura sentuh hidung. Iya, sudah tahan napas. Nah ini, tidak boleh dia keluar sampai dengar suara atau cium bau. Sama juga dengan kencing, seperti itu. Kalau dihayalkan ada sesuatu yang keluar, demikian pula mati. Sama semua seperti itu. Tidak boleh dia keluar dari sholatnya
Karena asalnya tidak boleh membatalkan ibadah. Kalau kita sudah mulai, tidak boleh dibatalkan. Tidak boleh dibatalkan. Itu asalnya. Kecuali ada sesuatu yang yakin yang membatalkan ibadah kita, ya harus kita keluar. Iya. Kalau ada mati, rasanya ada yang keluar. Tapi baru ragu. Baru ragu. Demikian pula ada seperti ada kencing. Menetes. Tapi baru keraguan. Bukan hal yang yakin. Maka tidak boleh antum keluar sampai memang antum yakin kalau ada yang keluar. Antum yakin kalau ada yang keluar. Ini hadis, Masya Allah, dijadikan dalil oleh para ulama kita terkait dengan kaidah besar di dalam syariat bahwa al-yakin la yazulu bisyak. Ini dalil kaidah itu. Itu namanya qawaid al-fiqhiyah, termasuk kaidah fikih. Bahwa sesuatu yang yakin itu tidak boleh hilang, tidak bisa hilang dengan adanya sekedar sesuatu yang meragukan. Sekarang kita sudah berwudu, kita sudah cuci kelamin kita, yakinnya tidak ada apa-apa. Tiba-tiba ada keraguan bahwa sepertinya ada yang keluar. Itu kan sesuatu yang apa? Meragukan. Maka asalnya tidak ada yang keluar. Kecuali bisa kita berpindah dari yang yakin ini kepada hal yang ragu kalau ada korinah yang kuat. Ada indikasi yang kuat yang menunjukkan bahwa kalau ini batal. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW tadi. Dia dengar bau atau apa? Dia dengar suara atau cium baunya. Nah, sama dengan kencing tadi. Sama. Sama juga dengan mati. Sama juga dengan mati. Iya, ini juga kaidah terkait dengan mani. Tiba-tiba seorang bangun pagi, subuh, mau sholat subuh, tiba-tiba celananya basah. Celananya basah. Maka ini air apa? Untuk menentukannya harus dia pastikan. Harus dia pastikan, karena asalnya dia tidak junub. Dia periksa dulu. Kalau kencing kan jelas baunya. Iya kan? Kalau kencing jelas baunya. Mani juga jelas baunya. Mani juga jelas baunya. Kalau bukan mani, bukan juga kencing, maka wajib. Yang wajib baginya kalau begitu nanti ya bukan mandi, tapi cukup dia cuci wudu. Demikian pula kalau kencing, kecuali mani, dia cium baunya, ini basah, ternyata bau mani. Bau mani. Ini kita berbicara kalau tidak mimpi ya. Dia tidak ingat kalau tidak mimpi. Tiba-tiba bangun banjir. Begitu. Adapun kalau dia mimpi, dia sadari, dia mimpi berhubungan, maka ini tentunya dia hukumi itu adalah apa? Mani. Kalau dia mimpi berhubungan dan dia merasakan keletihan setelahnya, ya capek, ya. Kan itu ciri-ciri mani. Terus waktu keluarnya terpancar, penuh semangat, ya, dia tahan sudah tidak bisa lagi, ya itu namanya mani. Nah, wajib dia mandi. Tapi sekarang tidak ada dia diingat sama sekali. Tiba-tiba bangun basah. Ini dia harus lihat. Asalnya bukan mani. Asalnya. Maka dia harus supaya berpindah dari bukan mani ke mani harus ada ciri yang kuat. Harus ada ciri dan tanda yang kuat. Karena yang yakinnya bukan. Sesuatu yang kita ragukan tidak bisa mengangkat hal yang yakin. Hal yang yakin. Ini yang terkait dengan hadis yang ada di hadapan kita. Dan yang ini nih yang disebutkan tidak boleh dia batalkan sampai dia mendengar suara atau mencium bau kalau bukan orang yang sudah penyakitnya seperti itu. Adapun kalau sudah penyakitnya kencing-kencing, penyakitnya selalu kentut, kan begitu namanya sudah penyakitan. Dia pokoknya selalu kentut. Atau dia, ya kalau istilahnya ya, kalau kentut itu rusak penutup embernya. Atau dia selalu kencing, rusak penutup keran airnya.
Iya, ini nyata dibahas dalam ulama fikih, dibahas oleh ulama fikih dalam buku fikih. Disebut dengan penyakit salsal baul. Maksudnya kencingnya selalu mengalir. Kapan ada yang dia minum, langsung mengalir. Ini namanya sudah penyakit. Ah, ini yang tadi ini kalau bukan penyakit, tidak boleh dia keluar sampai dia dengar suara atau mencium bau. Bagi orang yang berpenyakitan, walaupun dia dengar suara atau dia cium bau atau dia rasakan kencingnya mengalir, maka dia tetap boleh melanjutkan sholatnya. Karena kalau sudah penyakitan, masyakoh, berat kalau setiap keluar cairan dia harus wudhu, nanti tidak ada sholat baginya. Jadi bagi orang yang berpenyakitan, cukup dia berwudhu di awal sholat, di setiap kali sholat dia cuci, kemudian dia sholat. Adapun kalau keluar saat sholat, tidak berbahaya baginya. Ini tidak berbahaya baginya. Ini seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada seorang perempuan yang selalu keluar darahnya, tidak pernah berhenti, selalu keluar darahnya. Maksudnya darah istihadah, bukan haid. Dia keluhkan kepada Nabi SAW. Nabi hanya katakan berwudu di setiap kali sholat. Artinya walaupun keluar darah setelah sholat, dalam sholat, itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Dikiaskan dengannya ada lelaki yang sudah rusak keran airnya, sama hukumnya. Tidak berbahaya kalau keluar kencingnya saat sholat, karena ini sudah penyakit. Karena ini apa? Sudah penyakit. Jadi kami ulangi, bagi yang ini, hadis ini, dia tidak boleh berpaling, tidak boleh keluar dari sholat kecuali dia dengar suara atau cium bau. Adapun bagi yang sudah penyakit, walaupun dia dengar suara atau cium bau atau keluar airnya, tapi ini sudah penyakit, maka dia tidak batalkan. Karena kenaknya kaidah lain. Kalau ini kan kaidahnya apa? Al yakin la yazulu bisyak. Namanya yakin tidak hilang dengan apa? Adanya keraguan. Nah ini sudah yakin keluar. Kita pakainya kaidah yang lain lagi, yaitu al masyaqqatu tajlibut taisir. Kalau ada hal yang memberatkan, maka harus dipermudah. Karena berat baginya kalau setiap kencing harus berwudu, setiap kencing harus berwudu, berat baginya, berat baginya. Maka kaidah itu yang diikutkan kepadanya. Kaidah itu yang diikutkan kepadanya. Kita adzan dulu karena sudah berapa kali diingatkan oleh suara HP siapa? HP-nya Salim ya. Iya, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan dua hadis lagi ya. Karena ada terkait dengan masalah ringan saja, yaitu masalah kencing. Masalah kencing. Kita baca hadis berikutnya. Kata beliau rahimahullah, An Ummi Qais binti Mahsan al-Asadiyah annaha atat bibnin laha sagir lam yakulit ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa ajlasahu fi hijrihi fabala ala thawbihi fada'a bima'in fanadahahu ala thawbihi wa lam yaksilhu. Wa an Aisyah radhiyallahu wa an Aisyah ummil mu'minin. Kita langsung baca dua karena sama terkait dengan kencing anak kecil. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi sabiyyin fabala ala thawbihi fada'a bima'in fa'atba'ahu iyah. Wa li muslimin fa'atba'ahu baulahu wa lam yaghsilhu. Kata beliau rahimahullah, hadis di nomor 26 yang beliau sebutkan dari Ummi Qais binti Mahsan al-Asadiyah. Beliau membawa anak laki-lakinya yang masih kecil yang belum memakan makanan. Beliau radhiyallahu taala anha membawa anak laki-lakinya yang masih kecil yang belum memakan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mendudukkan anak itu ke pangkuannya. Maka anak itu kencing di pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi meminta air dan beliau percikan di pakaiannya. Dan Nabi tidak mencucinya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada beliau anak laki-laki kecil, maka dia kencing di pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta air dan beliau percikan kepada air kencing itu. Dalam riwayat Muslim, Nabi percikan air ke kencingnya dan Nabi tidak mencucinya. Hadis ini pertama sebenarnya yaitu terkait dengan masalah kencing. Iya. Apa hukum kencing secara umum? Apakah kencing orang besar ataupun anak kecil? Kalau orang besar
Jelas di hadits yang ke-28. Kata beliau an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Ja'a Arabi, datang seorang Arab pedalaman. Seorang Arab yang tinggal di kampung pedalaman. Dia kencing di pojok masjid, di dalam masjid, tapi di pojoknya. Fazzajarahun nas, orang-orang menghardiknya, menegurnya dengan keras. Fanahahumun Nabi SAW, maka Nabi SAW melarang mereka. Falamma qadda baulahu, amaron Nabi SAW bidanubin min ma fa'uhriqu alaih. Tatkala orang itu sudah selesai kencingnya, maka Nabi SAW memerintahkan untuk mengambil satu danub dari air, satu ember air, kemudian disiramkan di atasnya. Dengan hadis ini yang kita baca yang terakhir ini, hadis Anas, ini menunjukkan bahwa air kencing itu disepakati kalau dia adalah najis. Dan disepakati air kencing ini adalah najis semuanya. Yang penting kencing adami. Kencing anak Adam. Itu disepakati najis. Itu disepakati akan najisnya. Dinukil oleh Al-Imam At-Tahawi, Ibn Hazm Ad-Dhahiri, demikian pula Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semuanya menukil bahwasannya kencing manusia, anak Adam, itu najis. Apa dalilnya kalau dia najis? Ini diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bahwasanya ada seorang Arab pedalaman kencing di masjid. Nabi memerintahkan untuk menyiramnya dengan air. Ini menunjukkan dia adalah najis. Adapun di dua hadis sebelumnya yang kita baca, itu bukan menunjukkan kencing anak kecil laki-laki, itu bukan menunjukkan dia tidak najis, tapi diringankan cara membersihkannya. Jadi bedakan cara membersihkannya sama hukum kencing itu sendiri. Kencing itu sendiri, zat kencing itu najis. Orang besar, anak perempuan ini disepakati. Anak laki-laki juga najis. Yang diringankan kalau anak laki-laki yang belum memakan makanan adalah cara membersihkannya. Di hadits Ummi Qais yang kita baca, demikian pula hadits Aisyah yang kita baca, itu penjelasannya adalah diringankan cara membersihkannya. Khusus anak laki-laki yang belum memakan makanan, diringankan, tidak perlu dicuci, tapi cukup dipercikkan. Para ulama menjelaskan apa bedanya anak laki-laki sama perempuan. Kenapa anak laki-laki diringankan cara membersihkannya, sementara anak perempuan dia berlaku umum seperti kencing orang dewasa, harus dicuci. Disebutkan oleh ulama rahimahumullah ada beberapa sebab yang membedakannya. Yang pertama, karena syariat membedakan. Itu namanya illah ta'abudiyah. Sebabnya adalah kita menghambakan diri kepada Allah dengan hal tersebut. Ya kalau syariat bedakan, ya kita bedakan. Orang beriman itu kan, kalau telah datang dalam syariat hal yang menuntun mereka, maka tidak ada ucapan mereka kecuali beriman akan hal tersebut. Mereka ucapkan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Karena syariat bedakan, ya kita bedakan. Kita tahu hikmahnya ataupun tidak. Tidak. Itu orang beriman. Itu sebab pertama kalau kita tidak tahu sebabnya. Nah, kita lakukan karena syariat bedakan.
Sebab yang kedua, di antara yang disebutkan oleh ulama rahimahumullah taala, karena biasanya anak laki-laki itu, ya, kalau kencingnya itu kemana-mana. Kalau dia kencing, kan dia keran air, iya kan? Jadi lebih luas jangkauannya. Kalau harus dicuci, maka banyak yang mau dicuci. Ya kalau kena sarung, satu sarung dicuci. Ini kan masyakoh. Maka diringankan untuk dipercik saja. Beda kalau anak perempuan. Dia kencingnya tidak. Iya, meluas. Karena dia tidak seperti kencingnya anak laki-laki. Ini alasan kedua. Alasan ketiga, karena anak laki-laki itu dia sangat dicintai oleh setiap orang lebih daripada anak perempuan. Jadi sehingga banyak orang akan menggendongnya. Iya. Kalau setiap digendong, dikencing, harus cuci semua bajunya. Ini akan memberatkan. Ini alasan-alasan yang disebutkan oleh ulama kita kenapa dibedakan. Walaupun yang pertama tadi itu kalau kita terima itu sudah bagus. Alasannya adalah karena syariat bedakan, ya maka kita bedakan. Syariat bedakan, maka kita bedakan. Dan perhatikan syaratnya. Yang diringankan di sini adalah apa yang disebutkan di dalam hadis Ummi Qais. Perhatikan itu hadis. Ya, beliau katakan lam ya'kulit ta'am. Anak laki-laki yang belum memakan makanan. Belum memakan makanan. Maksudnya memakan makanan sebagai kebutuhan pokoknya. Atau disebutkan dengan bahasa lain, makan tasyahi. Dia mau makan karena keinginannya. Kalau makan bubur karena orang tuanya, suap bukan karena dia mau, maka ini masih terhitung dari anak yang belum makan makanan. Belum makan makanan. Ini syaratnya. Kapan dia sudah makan makanan, kebutuhannya, dia tidak kenyang kalau tidak ada buburnya misalnya. Iya, atau tidak ada makanannya, bukan dia tidak cukup dengan ASI dari ibunya. Maka ini berlaku hukum umum bahwasanya dia harus dicuci air kencing. Harus dicuci air kencing. Ini 2 poin pembahasan dari hadis yang belum sebutkan tentang kencing ini. Ada faedah lain, walaupun ini tidak masuk dalam pembahasan kita yang barusan, yaitu biasa ulama kita rahimahumullah ta'ala menyebutkan faedah dari hadis Anas terkait dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika ada seorang Arab pedalaman kencing di masjid karena tidak tahu kalau itu tidak boleh. Orang-orang yang tahu memarahinya dengan keras. Nabi bilang apa? Biarkan. Iya. Nabi melarang para sahabat untuk melarangnya. Padahal ini kemungkaran ini. Ini adalah apa? Kemungkaran. Ada orang kencing di masjid. Bagaimana pandangan antum? Tiba-tiba ada orang di belakang berdiri kencing. Ini kan kemungkaran atau bukan? Ini kan kemungkaran. Orang para sahabat lain larang dengan keras. Nabi bilang biarkan, tinggalkan. Jangan larang. Kenapa ini? Ini perlu kita perhatikan dalam mengingkari kemungkaran. Bahwa di dalam mengingkari kemungkaran tidak boleh melahirkan kemungkaran yang lebih besar atau mudarat yang lebih besar daripada mudarat yang ada. Sekarang kalau dia kencing di situ dan tidak dilarang, ya, hanya di situ yang kena kencing. Tapi kalau pas dia kencing langsung kita larang, bisa saja, iya kan? Tadinya dia buka pakaiannya, dia kencing, hanya keluar ke situ. Tiba-tiba karena larang, akhirnya langsung dia tutup dalam keadaan mengalir. Iya kan? Kena semua bajunya. Satu. Yang kedua, bisa saja dia langsung pindah lagi. Oh, di situ dilarang. Mungkin sebelah sini bisa. Oh, meluas kencingnya. Ini namanya mudarat yang lebih besar. Atau tiba-tiba saat mengalir, langsung dia tutup kerannya rapat-rapat. Ini akan menyebabkan kerusakan dalam aliran saluran airnya. Coba bayangkan, sudah lagi mau sekali keluar, sudah keluar sebagian tapi tiba-tiba langsung antum tahan. Bagaimana rasanya itu? Boleh dicoba kalau antum mau rasakan. Iya,
Boleh coba. Nanti tinggal kasih tahu. Oh begini rasanya. Ya boleh bisa. Itu menyakitkan. Ini namanya mudorot terhadap ini orangnya. Nah ini hadis sebagai kaidah. Bahwa boleh kita melarang atau menegur atau menghilangkan satu kemungkaran kalau akan melahirkan kemungkaran yang lebih daripada apa yang sedang terjadi. Daripada apa yang sedang terjadi. Ini hadis ini biasa disebutkan oleh Nabi sallallahu oleh para ulama rahimahumullah. Yang kedua, di sini juga terdapat faedah bahwa orang melakukan suatu pelanggaran atau suatu dosa atau suatu kesalahan karena ketidaktahuannya itu tidak berdosa. Orang melakukan kesalahan itu bukan dimarahi tapi diajarkan. Makanya setelahnya beliau kan hanya potong di sini karena memang beliau hanya ingin menyampaikan kepada kita terkait dengan hukum kencing, bahwa kencing itu najis. Masih panjang hadis ini. Bahwa Nabi waktu itu setelah belum melarang para sahabat, belum membiarkan dia untuk kencing dan disuruh untuk menyiramnya, Nabi ajarkan kepada orang Arab itu, Arab pedalaman, belum tidak marahi, belum ajarkan kepadanya bahwa masjid tidak cocok untuk kencing, tidak boleh untuk kotoran-kotoran seperti itu. Nabi nasihati dengan baik. Ketika dia merasakan hal seperti itu kebaikan, Nabi, ini orang-orang marahi saya. Nabi tidak memarahinya. Waktu itu langsung dia berdoa, ya Allah rahmatilah saya dan Muhammad, jangan yang lain. Jangan yang lain karena telah menegurnya dengan keras tadi. Padahal ini adalah orang tidak tahu. Di sini terdapat faedah untuk kita bahwa orang yang tidak tahu itu diajarkan, bukan dimarahi. Orang yang tidak tahu itu diajarkan, bukan dimarahi. Karena bayangkan, ada orang baru mau hanya tes-tes ikut duduk di majelis. Tiba-tiba dimarahi. Pekan depan tidak datang. Tapi kalau diajarkan ilmu padanya dengan lembut, dengan baik, tentunya dia akan merasa, itu adalah hal yang indah, hal yang bagus untuknya. Hal yang bagus untuknya. Ini diantara yang disebutkan terkait dengan hadits ini, yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Di samping masalah yang kita memang ingin bahas di hadis ini yang karenanya belum sebutkan di tempat ini. Alhamdulillah kita cukupkan. InsyaAllah kita lanjutkan lagi nanti di pekan yang akan datang di hadis berikutnya yang belum sebutkan. Baik, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah sama hukumnya antara madi dengan keputihan? Dan mungkin ada sebagian wanita sering mengeluarkan keputihan, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Sama hukumnya. Seorang yang keputihan itu adalah najis. Itu dulu yang pertama. Dia membatalkan wudhu. Itu hal yang kedua. Keputihan itu najis. Itu hal yang pertama. Yang kedua, bahwa keputihan dengan keluarnya maka membatalkan wudhu. Kemudian yang ketiga, karena itu membatalkan wudhu maka wajib dia berwudhu saat keluar apa? Keputihannya. Dan dia cuci kelaminnya. Terus bagaimana kalau keluar lagi dalam sholat? Maka kembali ke pembicaraan kita tadi itu, kalau sudah jadi penyakit, dia sering keluar keputihannya, maka sama dengan perempuan yang sering keluar darah istihadah. Cukup berwudu di awal sholat, cukup dia cuci di awal sholat dan berwudu, dan tidak berbahaya baginya kalau keluar nanti saat sholat. Sama hukumnya.
Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Mohon maaf di luar pembahasan. Bagaimana menanggapi atau nasihat bagi akhwat yang sering safar tanpa mahram, padahal mereka tahu hukumnya bersafar tanpa mahram. Ya, sering bersafar, iya, tanpa mahram, tapi sudah tahu hukumnya. Iya. Apa yang harus dinasihatkan bagi orang yang sudah tahu hukumnya tapi dia lakukan? Oh iya, baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada di sini usulan nasihat dari ikhwan, bukan dari saya. Ya, nasihatnya adalah cari mahram. Bagus juga nasihatnya. Gimana caranya cari mahram? Nah, ini perempuan, jadi harus umumkan di Facebook. Saya butuh imam. Atau tempat saya sudah tidak ada air. Maukah kamu jadi debuku? Begitu. Gimana maksudnya? Iya. Nah, ini perempuan. Iya, masa antum suruh cari mahram? Kan tidak cocok. Iya. Perempuan mau disuruh cari mahram. Iya, itu kurang cocok lah. Masa akhwat disuruh cari mahram? Jadi umumkan di mana-mana begitu. Atau dia lihat orang soleh, dia WA. Maukah kita jadi imamku? Begitu. Ya, nah, itu hal yang salah. Tidak boleh. Jadi tidak cocok kayaknya nasihat itu. Iya, itu tadi bisik-bisikan tidak baik. Iya, karena saya disuruh masuk dalam hal yang salah. Iya, nanti kasihan akhwatnya. Karena saya bilang cari mahram, dia pulang sebentar, dia buat rancangan. Untuk cari mahramnya, itu susah. Nasihat yang bagus untuknya ya, ini adalah terkait dengan perintah dan larangan. Terkait dengan perintah dan larangan. Asal dalam perintah kita lakukan. Asal dalam larangan kita tinggalkan. Kalau itu adalah perintah, lakukan semampunya. Kita kalau diperintahkan terhadap suatu perintah, lakukan semampunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Apa yang kita mampu lakukan hanya itu. Kita diberi udzur oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita telah lakukan apa yang kita mampu. Apa yang kita mampu. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau saya perintahkan kalian terhadap suatu perintah, maka lakukan semampu kalian. Lakukan semampu kalian. Ini kalau perintah. Kalau terkait dengan larangan dan safar tanpa mahram ini larangan, bukan perintah. Bukan perintah. Karena dalam hadis Nabi SAW dikatakan la yahillu, tidak halal bagi seorang perempuan. Berarti kan larangan. Kalau bilang tidak halal berarti apa? Haram. Tidak halal bagi perempuan untuk bersafar tanpa mahram. Kecuali bersamanya mahramnya, bapaknya, saudaranya, iya, suaminya, atau dari yang mahram baginya. Tidak halal. Maka ini larangan. Maka terkait dengan larangan, itu tidak ada dibilang sesuai kemampuan. Tinggalkan sesuai kemampuan. Tidak ada. Tidak ada kaitnya seperti itu kalau larangan. Iya. Karena Nabi SAW sambung hadis tadi itu. Terkait dengan larangan. Wa idza nahaitukum an amrin fajtanibuh. Kalau saya melarang kalian dari suatu perkara, maka tinggalkanlah. Tidak ada dibilang tinggalkanlah semampu kalian. Karena beda itu perintah dan larangan. Kalau perintah, ya lakukan sesuai kemampuan. Tapi kalau larangan, tidak ada orang yang tidak mampu untuk meninggalkannya. Kalau ada yang bilang, saya belum mampu tinggalkan, itu hawa nafsu. Bukan karena dia memang hakikatnya tidak mampu. Contohnya begini, ada batu besar. Ana suruh antum, angkat itu batu. Antum boleh katakan, tidak mampu. Jadi ini perintah. Ya kan? Bisa tidak mampu, ya kan? Kan batu besar. Tapi kalau ada anak bilang begini, jangan angkat itu batu. Datang antum bilang, tidak mampu saya Ustaz. Bisa nggak begitu? Sesuai akal-akal. Ya ada batu besar. Anak bilang sama antum, jangan diangkat.
Apakah cocok kalau antum bilang saya tidak mampu? Dilarang jangan angkat. Tapi antum bilang apa? Tidak mampu ke tidak angkat. Harus keangkat. Cocok nggak itu? Tidak cocok. Karena yang sesuai kemampuan itu kalau perintah. Kalau larangan, tidak ada dibilang sesuai kemampuan. Tidak ada sesuai kemampuan. Sekarang kita dilarang untuk safar. Tinggalkan. Tinggalkan. Jangan bermudahan. Jangan bermudahan untuk melakukannya. Ingat bahwa kemuliaan seorang muslim, kemuliaan seorang muslimah itu berpegang dengan syariat Allah. Tidak ada lagi kemuliaan di atas itu. Ya, kemuliaan itu adalah kalau kita berpegang dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berpegang bahwa syariat melarang kita untuk bersafar tanpa mahram, kita pegang itu. Kalau kita berpegang dengannya, maka kita akan mendapatkan kemuliaan. Kita akan mendapatkan kemuliaan. Karena banyak sekali dari ulama kita memberikan ucapan bahwa at-tamassuku bi al-kitab wa sunnah izzah. Berpegang dengan Al-Quran dan sunnah itu kemuliaan. Adalah apa? Kemuliaan. Bagi seorang muslim dan muslimah. Dan bukan kehinaan. Sebaliknya kalau kita berpaling dengan Al-Quran dan sunnah, maka itu adalah kehinaan. Sudah tahu hukumnya, tapi kita berpaling darinya. Itu adalah kehinaan. Itu adalah kehinaan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, "Falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah hati-hati orang yang menyelisih perintah Nabi, perintah Muhammad SAW, atau larangannya, akan ditimpakan kepada mereka fitnah, maksudnya az-zaid, kesesatan. Kalau kita sudah tahu tapi kita selisihi Nabi, kita selisihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah awal kesesatan. Itu adalah awal kesesatan. Ini di dunia. Di akhirat, au yusibahum adzabun alim, atau akan ditimpakan kepada mereka nanti siksaan yang menyakitkan. Iya, siksaan yang menyakitkan. Apa yang membuat kita bersafar tanpa mahram? Kalau tanpa safar kita disiksa dengan rindu sama orang tua, ketahuilah siksaan di akhirat lebih besar daripada itu. Lebih menyakitkan. Kalau dunia hanya sementara. Kita rindu ya sementara saja. Kita akan meninggalkan orang tua kita walaupun kita sangat cinta kepadanya. Iya, kita akan meninggalkannya. Sementara akhirat itu selamanya. Kita tidak akan meninggalkan. Nanti, kalau kita sudah mendapatkannya. Ini kita harus punya pikiran yang bagus. Dan sampai kita mengutamakan kehidupan dunia ini yang sementara. Sementara kita membuang dan meninggalkan kehidupan yang selamanya berikutnya. Jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan seperti itu. Hendaklah hati-hati orang yang menyelisih perintahnya. Akan ditimpakan pada mereka fitnah, kesesatan, atau akan ditimpakan kepada mereka siksaan yang menyakitkan. Siksaan yang menyakitkan. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul, ambil. Jangan antum pikir panjang kalau perintah itu dibawa oleh Rasul, langsung ambil. Itu sudah pilihan dari Allah. Tidak boleh berpikir, wah nanti kalau saya ambil akan begini. Tidak boleh, tidak begitu orang beriman. Ada perintah Allah, perintah Rasul, langsung. Ya itu. Kita diperintahkan untuk berjenggot, langsung. Tidak ada pikir panjang, nanti jenggotku seperti paku. Biar saja. Apa pedulinya kalau seperti paku? Ya kan? Iya. Yang masalah itu kalau sudah seperti paku, kita pergi tusuk orang lain. Ini kan masalah. Adapun kalau seperti paku di kita sendiri, tidak ada masalah. Kan ini perintah Rasul, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu contoh. Seorang muslimah diperintahkan untuk berhijab. Lakukan. Tidak boleh berpikir panjang. Karena Allah bilang seperti itu. Wa ma'atakumur rasulu fakhuduh. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambil. Ambil. Lakukan. Wa manahakum anhu fantahu. Ini terkait dengan safar. Apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Sekarang kita dilarang untuk safar tanpa mahram. Tinggalkan.
Jangan lakukan. Jangan bermudahan terhadapnya. Jangan bermudahan terhadapnya. Karena ini adalah terkait dengan perintah atau larangan dalam syariat kita. Itu yang bisa kita nasihatkan. Semoga ya kita dibantu untuk meninggalkan apa yang kita biasa lakukan itu terkait dengan safar tanpa mahram dalam keadaan sudah mengetahui hukumnya. Dan semoga segera dapat mahram. Banyak yang aminkan ya. Alhamdulillah. Iya. Supaya tidak safar lagi tanpa mahram. Iya. Anak bilang ya, semoga cepat dapat. Bukan semoga cari cepat. Iya. Bedakan itu. Iya. Ketika, ini pertanyaan berikutnya, ketika keluar madi, apakah wajib mengganti pakaian dalam? Tidak wajib. Kan disuruh cuci. Kalau keluar madi, ya keluar madi. Kita mau pakai sholat. Maka kata Nabi, cuci dan berwudu. Tidak ada dibilang ganti dan berwudu. Ganti dan berwudu. Ini perintahnya sudah sangat cocok di mana dan kapanpun. Kalau seandainya diperintahkan ganti dan berwudu, bahaya. Kita sudah keluar rumah, ya, lagi di warkop, keluar mandi, disuruh ganti, gimana caranya? Kan berat begitu. Jadi syariat itu, masya Allah, lafadznya sudah cocok untuk dimanapun dan kapanpun. Jadi sekarang yang disuruh cuci dan wudu. Ini gampang, masuk WC, buka celananya, cuci yang kena. Pakai lagi. Kan sholat dengan pakaian yang basah, tidak ada masalah. Kan tidak membatalkan. Yang membatalkan itu kalau di pakaian itu ada najisnya. Di pakaian itu ada najisnya. Jadi yang harus kita lakukan seperti yang di dalam hadis tadi. Cuci dan wudu. Cuci dan wudu. Ini ada pertanyaan. Mungkin seharusnya tidak ditanyakan ya, karena tadi sudah jelas. Katanya, bagaimana hukumnya apabila dalam sholat kita merasa sesuatu keluar dari kemaluan, tapi masih ragu. Sudah sih kita bilang tadi, mungkin ngantuk sedikit. Ya. Tapi masih ragu. Lalu kita, ya selanjutnya, lalu kita membatalkan sholat. Setelah sampai di rumah, kita mengecek pakaian dalam kita, ternyata ada cairan yang keluar. Apakah sholatnya harus diulangi atau tidak? Lalu kita melanjutkan sholat. Ya, melanjutkan, bukan membatalkan. Tapi sampai di rumah, ternyata ada betul yang keluar. Ada betul yang keluar. Apa kita mengulang sholat? Tidak perlu. Karena tadi kita bangun di atas yang yakin. Kita bangun di atas yang yakin. Maka tidak perlu kita mengulangi sholat. Karena kita bangun tadi di atas yang yakin. Karena itu memang diizinkan dalam syariat. Tidak boleh dia berpaling sampai dia apa? Cium bau atau dengar suara. Artinya tidak perlu batalkan. Tidak perlu batalkan. Kalau nanti didapat, nah itu tidak apa-apa. Karena dimaafkan di sini sekarang. Karena di sekarang dia ragu. Sekarang dia apa? Ragu. Di dalam sholatnya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Mau bertanya, kalau misalnya sering kentut. Enggak, dalam kurung. Kalau misalnya sering kentut, iya, enggak perlu afwan. Santai saja. Iya. Kalau misalnya sering kentut, tapi pas sholat masih bisa ditahan. Bagaimana hukumnya? Alhamdulillah. Kalau masih bisa ditahan, tahan. Iya. Kecuali kalau kita tahan harus kita putar-putar sampai tidak tahu sudah mana bacaannya. Ya jangan. Ya jangan. Ya seperti itu. Ya. Selama masih kita konsentrasi sholat, tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Yang masalah itu tadi. Sampai saking tahannya. Ya. Ya, sudah lain. Ini jangan. Batalkan kalau seperti itu. Karena Nabi SAW bersabda, La sholata idza hadaratit ta'am wala wa huwa yudafil akbatan. Tidak ada salat kalau sudah hadir makanan, tidak pula kalau lagi menahan dua yang berat.
Maksudnya air kecil atau air besar. Iya, itu tidak ada sholat. Boleh dia batalkan kalau dia seperti itu. Bagaimana jika sedang berpuasa qada Ramadan, tapi bermimpi? Bagaimana hukumnya jika sedang puasa qada Ramadan, tapi bermimpi berhubungan badan? Apakah puasanya batal? Jadi dia lagi puasa qada, terus dia mimpi berhubungan. Ya, mimpi berhubungan. Apakah qada? Apakah puasanya batal? Tidak. Karena mimpi itu bukan keinginannya. Mimpi itu bukan keinginannya. Kalau kita mimpi lagi puasa qada ataupun berpuasa di bulan Ramadan, di siang hari di bulan Ramadan, itu tidak membatalkan puasa. Kita mandi junub, ya, itu tidak mengapa. Sisa 2, alhamdulillah. Baru kita tutup. Jika wanita haid yang kebiasaannya tidak pernah teratur dan suka keluar flek tanpa waktu yang tidak menentu. Tanpa waktu yang tidak menentu. Maksudnya dalam waktu yang tidak menentu. Kalau tanpa waktu yang tidak menentu, tidak cocok. Tanpa tidak. Tanpa tidak, jadi iya. Kan begitu kaidahnya. Iya. Tanpa tidak, berarti iya. Jadi diperhatikan. Iya. Jadi ini maksudnya tanpa waktu yang menentu. Begitu ya. Atau kita hilangkan tampanya. Yaitu suka keluar flek di waktu yang tidak menentu. Gitu kan? Supaya dipahami. Baik itu bersama dengan warna merah atau tanpa warna merah. Maksudnya hanya flek saja. Tanpa warna merah. Apakah ini masih termasuk dengan haid? Dan apakah jika jangkanya lebih dari 14 hari, apakah sudah bisa sholat? Tetapi ini sudah kebiasaan haid anak. Mohon penjelasannya, Ustaz. Kebiasaannya tidak pernah teratur. Tapi di ujungnya ini sudah kebiasaan. Jadi anak bingung dengan pertanyaan ini. Tadi di tengahnya ada tanpa tidak. Apa maksudnya ya? Apa kira-kira ini ya? Jelas begini. Orang yang keluar dari haid itu ada beberapa keadaan. Pertama, dia punya kebiasaan. Terjadi suatu kejadian, suatu saat, tiba-tiba lebih dari kebiasaan. Ini kasus pertama. Kalau hal yang seperti ini, ikut kebiasaan. Yang lewat dari kebiasaan bukan dari haid. Yang lewat dari kebiasaan bukan dari haid. Contoh, ada seorang perempuan, biasa haid 7 hari dalam setiap bulan. Itu sudah dia alami dari awal haid sampai dia berumur sekian tahun. Tiba-tiba dia menikah. Dia haid, tapi lebih dari 7 hari. Maka yang haid 7 hari, lebihnya itu bukan dari haid. Dia mandi, sholat, dan halal bagi suaminya untuk mendatangi. Ini kasus pertama. Kasus kedua, ada seorang perempuan. Dia tidak punya kebiasaan haid. Tapi dia bisa membedakan darahnya. Dia bisa bedakan, ini darah yang keluar haid, ini bukan. Maka perempuan yang seperti ini, dia melihat darah. Dan tidak ikut kepada kebiasaan, karena dia tidak punya kebiasaan. Lihat ciri darah. Karena Nabi SAW bersabda, damul haid yu'raf. Darah haid itu dikenal. Ada ciri-cirinya. Merah kehitaman. Berbau. Iya. Berbau. Kalau keluar, tidak membeku lagi.
Di cirinya. Keluarnya dari dalam rahim. Itu darah haid. Dikenal oleh perempuan. Maka di sini dia kembalikan kepada ciri darahnya. Kembalikan pada ciri darahnya. Kalau dia lihat darah yang keluar ini adalah darah haid, haid. Kalau dia katakan ini bukan ini, maka bukan haid, tapi darah istihadah. Ini kalau dia tidak punya kebiasaan, tapi bisa membedakan darah. Yang ketiga, dia tidak punya kebiasaan, tidak bisa membedakan darah. Ini masalah perempuan seperti ini. Iya. Jadi dia tidak punya kebiasaan setiap bulan. Dan dia juga tidak bisa membedakan darah. Ini darah haid atau bukan. Tapi ini yang masalah ini hanya terjadi pada dua perempuan. Pertama, perempuan yang baru sekali haid. Haid pertamanya ini. Ini kan dia tidak punya kebiasaan. Dan tentunya dia belum bisa membedakan apa? Darah haid dan mana yang bukan darah haid. Ini yang rumit. Orang yang seperti ini, perempuan yang seperti ini, apa harus kita katakan kepadanya? Iya. Di dalam masalah ini. Para ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan kalau yang seperti ini, dia kembalikan ke kebanyakan perempuan. Dikembalikan kepada kebanyakan apa? Perempuan. Dia lihat orang-orang terdekatnya. Ini bagi yang baru pertama haid. Demikian pula perempuan yang kedua yang biasa mengalami seperti ini adalah perempuan yang pernah biasa haid, tapi dia sudah lupa kebiasaannya. Tiba-tiba putus dalam waktu yang lama, terus keluar dari haidnya. Akhirnya dia sudah lupa kebiasaannya dulu. Dan dia juga sudah tidak kenali, ini darah haid atau bukan. Sama ini kasusnya. Yang seperti ini kembali kepada perempuan secara umum. Atau kembali kepada keluarganya yang dekat. Dia lihat ibunya, biasa kan tidak jauh haid antara ibu dan anak. Ya, tahu kalau semuanya kacau dalam keluarga itu, semuanya tidak bisa membedakan darah, semuanya tidak punya kebiasaan, maka ini masalah lain lagi. Ya, maka kembali kepada keumuman muslimat. Kebanyakan perempuan haid berapa hari? Ya, kita tanya kepada perempuan keumumannya. Kalau banyak perempuan keumumannya haid biasanya 7, maka itu yang dilakukan. 7-nya itu haid, sisanya bukan. Sisanya bukan. Iya, ini perempuan yang ketiga. Ini perempuan yang ketiga. Perempuan yang keempat, dan ini yang terakhir, dari keadaan perempuan yang keluar darah darinya, dia punya kebiasaan dan bisa membedakan darah. Ini juga bermasalah kalau ini menyatu. Tapi kalau berselisih, itu saja masalahnya. Kalau sama, dia punya kebiasaan, keluar 7 hari. Dan dia bisa membedakan darah. Juga di 7 hari itu darah yang keluar darah haid. Ini tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau lebih dari 7 hari. Dan dia tahu itu adalah darah haid. Sekarang dia punya kebiasaan 7 hari. Tiba-tiba keluar 10 hari. Dan dia sadar ini, 3 hari ini juga darah haid ciri-cirinya. Ini yang masalah. Yang masalah. Yang seperti ini mau kembalikan kemana? Maka para ulama punya 2 pendapat. Ada yang mengatakan kembali kepada kebiasaannya. Yang selebihnya walaupun itu cirinya darah haid, maka tidak dianggap. Ada juga yang mengatakan tidak. Kembali kepada darah. Walaupun dia kebiasaan sebelumnya 3 hari. Tapi ini kan darah haid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Mereka bertanya kepada kamu tentang darah haid. Qul huwa ada. Katakan itu darah kotor, itu najis. Kan disuruh darahnya. Itu adalah darahnya. Nah, ini masalah, ini pendapat. Jelas masalah ini diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Bahkan ya sebagian ulama mengatakan walau mana yang kuat dari ini, apa harus dikatakan kepadanya, apa yang harus dikatakan kepadanya. Dia melihat apa yang mudah baginya dan apa yang hati-hati baginya. Kalau yang seperti ini yang paling rumit ini. Kalau dia tahu kebiasaannya punya dan dia bisa membedakan darah, ini malah rumit karena ada 2. Tapi rumitnya itu kalau berselisih. Kalau sama, waktunya pas dan darah yang keluar juga pas, ini enggak. Ini masih enggak ada masalah. Yang masalah kalau berselisih. Iya, yang masalah kalau berselisih. Adapun terkait dengan flek yang keluar, apakah dengan darah ataupun tanpa darah, maka
kembali kepada hukum tadi itu yang kita sebutkan tadi. Kalau flek ini keruh atau coklat atau hanya flek biasa saja, tanpa ada merah, dilihat. Kalau kita punya kebiasaan dan flek itu keluar di kebiasaan kita, maka haid. Kalau kita bisa membedakan darah dan itu darah yang keluar itu adalah ciri darah haid kita, maka itu yang diikuti. Kalau kita orang yang awal haid atau yang sudah lupa kebiasaan haid, lihat kebanyakan perempuan. Kalau kita punya kebiasaan dan bisa membedakan darah, nah, ini yang rumit tadi. Yang jelas, kalau itu keluar setelah keluar tanda suci, bukan darah haid. Flek, apakah ada darah ataupun tidak ada darah, keluar setelah keluarnya tanda suci, itu bukan haid. Jadi lihat kita masuk di keadaan mana. Itu wallahu alam. Masalah haid itu masalah rumit. Ini ada pertanyaan terakhir. Orang tua saya berpenghasilan riba. Biasanya orang tua saya memberikan saya uang banyak. Apakah boleh saya sumbangkan uang yang diberikan oleh orang tua saya ke masjid? Jadi sudah diberikan kepada kita, anak. Berarti itu uang masih milik kita atau masih milik orang tua kita atau sudah pindah ke milik kita? Milik anak, kan dia sudah diberikan. Maka itu urusan dia. Mau sumbangkan kemana? Beda kalau orang tuanya hanya mewakilkan. Ini uang, kasih masjid. Berarti kan orang tuanya yang berikan. Yang sumbang ke masjid. Maka tidak boleh. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik saja. Adapun sudah dikasih ke dia, maka halal untuknya. Dia mau kasih ke mana, maka itu urusannya, karena itu miliknya. Maka itu urusannya, karena itu adalah miliknya. Itu wallahu a'lam. Alhamdulillah kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita ambil di pertemuan pertama kita ini setelah libur ada manfaatnya. Semua yang benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang salahnya itu dari kekurangan kami dan dari syaitan. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.